Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Senin 12 Juni 2023. Seperti biasa, bahan bacaan untuk permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 7, di mana Paulus menasihatkan kepada kita semua, khususnya kepada jemaat di Korintus, bahwa Allah telah menghibur kita sehingga kita diharapkan akan sanggup menghibur semua orang yang berada di dalam macam-macam penderitaan. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, kita mendengarkan sabda bahagia di mana Yesus berbicara, siapa yang berbahagia? Mereka yang miskin, mereka yang lemah lembut, mereka yang lapar, mereka yang murah hati, dan seterusnya. Pendek kata, Allah memuji orang-orang yang menurut pandangannya itu orang yang tulus akan mendapatkan kebahagiaan. Sehingga diharapkan orang-orang tidak mengandalkan kekuatannya, melainkan berbahagia karena mengikuti kehendak Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita melihat kebahagiaan diukur dari apa yang nampak di dalam mata kita. Tetapi kita diingatkan oleh Tuhan lewat sabda bahagia. Pertama-tama harus dicatat bahwa sabda bahagia ini tidak berbicara soal orang kaya dan orang miskin, tetapi sikap hidup orang di hadapan Allah. Pertama-tama, orang disebut bahagia bila miskin di hadapan Allah. Pengertian miskin tidak sama dengan melarat, dalam arti tidak mempunyai apa-apa. Tetapi miskin di hadapan Allah berarti merasa kecil di hadapan Allah, merasa tidak punya apa-apa, tidak sanggup berbuat apa-apa. Maka yang dia ambil sikapnya adalah sikap mengandalkan dan menggantungkan diri hanya kepada Allah. Orang tidak menyombongkan diri, tapi orang mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Yang kedua yang dipuji bahagia adalah orang yang berduka cita. Orang yang berduka cita sekali lagi mengharapkan penghiburan yang abadi yang datang dari Allah, bukan penghiburan semu.
Kemudian orang yang lemah lembut, orang yang menunjukkan belas kasih, orang yang benar-benar tidak menggunakan kekerasan. Akhirnya juga dipuji orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan lapar dan haus akan kebutuhan perut, tetapi orang yang betul-betul haus dan merindukan kebenaran dari orang-orang di tengah dunia ini. Selalu mencari dan mencari kebenaran yang ada di atas muka bumi ini. Dan demikian seterusnya, Yesus memuji bahagia orang-orang yang sungguh bertindak seperti yang diharapkan oleh Yesus. Orang yang dianiaya, orang yang difitnah karena menjadi pengikut Kristus, dipuji bahagia karena mereka akhirnya akan mendapat ganjaran. Seperti para nabi pun yang dianiaya akhirnya diberikan ganjaran dalam kerajaan surga. Sabda bahagia ini sungguh ditujukan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada kehendak Allah, dengan berani menanggung konsekuensi karena menjadi anak-anak Allah. Kebahagiaan bukan diukur dari materi, tapi kebahagiaan diukur karena kepuasan batin. Sehingga akhirnya orang sungguh hanya berharap kepada Allah. Dalam situasi yang mendapatkan tantangan dan kesulitan, kita tetap diajak berani menghibur orang-orang karena kita telah dihibur oleh Allah, sehingga orang-orang sanggup menghadapi tantangan dari dunia dan tetap mampu mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Siapa yang dapat berlaku demikian? Bukan orang yang miskin secara materi, tapi siapapun juga yang ingin mencari kekayaan dan harta surgawi. Siapapun juga orangnya, termasuk orang-orang kaya, orang-orang menengah maupun orang-orang miskin, asalkan mereka mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan kehendak Allah, maka mereka akan disebut bahagia. Mudah-mudahan kita semua ini yang mengaku sebagai anak-anak Allah juga disebut bahagia karena kita sungguh-sungguh konsekuen dengan apa yang kita pilih menjadi anak-anak Allah. Semoga kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak dan harapan Yesus, meskipun tantangan ada di depan kita. Mari bersama-sama kita mencoba mencari kebahagiaan surgawi yang datang dari Allah sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga dengan demikian banyak orang yang boleh
ambil bagian dalam keselamatan. Bapa, berkati umat-Mu yang kadang-kadang melokro, kecewa. Semoga mereka sungguh-sungguh merasakan bahagia karena pertama-tama melaksanakan kehendak-Mu. Semoga mereka mampu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, agar akhirnya mereka bisa kembali bangkit dan bersemangat untuk menjadi anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu, agar akhirnya mereka benar-benar terlepas dari segala kesusahan. Biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap menganjurkan, menghimbau, bahkan mewajibkan agar kita semua mematuhi protokol kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun, tetap pakai masker, cuci pakai hand sanitizer. Pasal kedua, jauhi kerumunan dan pola hidup yang sehat agar kita terbebas dari ancaman virus corona. Semoga dengan demikian kita tetap sehat dan bisa memuji Allah. Saya mengucapkan terima kasih atas perasa panjenengan semua dalam hidup menggereja. Dengan berbagai macam cara panjenengan sendiri, pakai masker, dengan cara doa, tenaga, dan dana yang memperlancar pelayanan gereja. Saya masih mengundang panjenengan untuk ambil bagian di dalam pengisian gedung serbaguna kita, agar akhirnya segera bisa kita pakai untuk berbagai macam kerasulan karya gereja kita. Maka silakan menghubungi Dewan Paroki atau saya apabila ingin sungguh-sungguh ambil bagian dalam karya itu. Saya mengajak semua terlibat dalam hidup menggereja, dalam fase masing-masing, agar akhirnya gereja kita semakin hidup. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati